Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi dan selamat datang di video pembelajaran mata pelajaran IPA atau biologi. Hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang kamu lakukan terus-menerus, bahkan saat kamu tidur sekalipun. Ya, kita akan mengenal sistem pernapasan manusia. Yuk kita mulai pembelajarannya. Nah, sebelum mulai, kita lihat dulu apa saja yang kita pelajari hari ini. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan proses pernapasan manusia, bagaimana tubuh kita bisa bekerja setiap kali kita menarik dan menghembuskan napas. Yang kedua, saya akan menjelaskan organ-organ yang terlibat dalam sistem pernapasan manusia. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan fungsi masing-masing organ pernapasan itu. Nah, teman-teman, coba sekarang tarik napas pelan-pelan, lalu hembuskan. Nah, itulah yang disebut bernapas. Bernapas adalah proses menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 ke dalam tubuh, lalu mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 sebagai zat sisa. Tapi, kenapa tubuh kita bisa butuh oksigen? Karena oksigen digunakan oleh sel-sel di tubuh kita untuk menghasilkan energi. Energi inilah yang membuat kita bisa berlari, bermain, berpikir, dan melakukan semua aktivitas kita sehari-hari. Nah, teman-teman, selanjutnya nih, dalam proses pernapasan, tubuh kita melakukan pertukaran gas secara terus-menerus. Kalau kita gambarkan secara sederhana, prosesnya seperti ini. O2 atau oksigen masuk ke dalam tubuh kita. Lalu, sel-sel tubuh menggunakannya sehingga energi dihasilkan. Dan sebagai sisa prosesnya, CO2 atau karbon dioksida keluar dari tubuh kita. Mudah kan untuk diingat? Contohnya seperti sebuah mesin yang terus bekerja, oksigen adalah bahan bakarnya dan karbon dioksida adalah asap sisa pembakarannya. Baiklah teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Untuk bisa bernapas, tubuh kita punya banyak organ yang bekerja sama seperti sebuah tim yang kompak. Mereka adalah hidung, paring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, paru-paru, dan alveolus. Kita akan kenalan satu persatu dengan mereka, mengikuti perjalanan udara dari luar tubuh ke dalam paru-paru kita. Siap? Organ pertama yang kita kenali adalah hidung. Nah, setiap kali kita menarik napas, udara pertama kali masuk ke rongga hidung. Di sini, si udara langsung disambut oleh dua penjaga setia, yaitu selaput hidung yang mengandung kelenjar minyak dan kelenjar keringat, serta bulu-bulu hidung. Kedua bekerja keras untuk menyaring udara, menangkap debu, kotoran, dan benda asing lainnya agar tidak ikut masuk ke paru-paru. Jadi, hidung kita bukan sekedar jalan masuk udara, tapi juga filter pertama untuk melindungi tubuh kita. Hebat sekali kan? Setelah melewati hidung, udara bergerak menuju paring. Paring adalah penghubung antara rongga hidung, mulut, dan laring. Disinilah udara diteruskan ke saluran pernapasan yang lebih dalam, sambil disesuaikan suhu dan kelembapannya agar nyaman untuk paru-paru. Tapi ada satu hal yang menarik di paring ini. Disinilah udara bertemu dengan makanan dan minuman yang kita telan. Makanya paring punya tugas penting untuk memastikan udara masuk ke jalan yang benar.
Kalau sampai salah jalan, kita bisa tersedak. Pasti tidak nyaman, bukan? Dari paring, perjalanan udara berlanjut ke laring, atau yang sering kita sebut kotak suara. Nah, laring punya 3 tugas sekaligus loh. Pertama, membawa udara dari paring ke trakea. Kedua, melindungi saluran napas dari benda asing menggunakan epiglotis, yaitu semacam pintu otomatis yang menutup saat kita menelan makanan. Dan ketiga, menghasilkan suara saat kita berbicara. Jadi setiap kali kamu berbicara, bernyanyi, atau bahkan tertawa, laringmu sedang bekerja. Luar biasa ya. Selanjutnya, udara memasuki trakea. Adalah saluran utama yang membawa udara dari paring menuju bronkus. Nah, dinding trakea terdapat silia rambut-rambut halus yang selalu bergerak dan juga lendir. Keduanya bekerja sama untuk menyaring partikel asing dan mencegah kuman masuk ke paru-paru. Trakea seperti jalan tol untuk udara, panjang, lurus, dan selalu dijaga kebersihannya. Tidak ada yang boleh mengganggu perjalanan udara menuju paru-paru. Di ujung trakea, jalan udara bercabang menjadi 2 cabang, yaitu disebut bronkus. Satu cabang menuju paru-paru kanan dan satu lagi menuju paru-paru kiri. Bronkus bertugas menyalurkan udara dari trakea ke kedua paru-paru kiri. Bronkus bertugas menyalurkan udara dari trakea ke kedua paru-paru, sambil tetap menangkap partikel asing melalui lendir dindingnya. Bayangkan seperti jalan yang bercabang 2 di persimpangan, masing-masing menuju tujuannya sendiri. Di dalam paru-paru, bronkus bercabang lagi menjadi saluran-saluran yang jauh lebih kecil, namanya bronkiolus. Bronkiolus adalah cabang-cabang kecil dari bronkus yang bertugas mendistribusikan udara ke seluruh bagian paru-paru, memastikan udara sampai ke setiap sudut hingga di tempat tujuan akhirnya. Kalau bronkus adalah jalan raya, maka bronkiolus adalah gang-gang kecilnya yang menjangkau seluruh pelosok paru-paru. Nah, inilah tujuan akhir perjalanan udara kita, alveolus. Alveolus adalah kantung-kantung udara kecil di dalam paru-paru. Disinilah terjadi hal yang paling penting dalam proses pernapasan, yaitu pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Caranya seperti ini. Oksigen dari udara yang kita hirup masuk ke pembuluh kapiler darah di sekitar alveolus, lalu dibawa ke seluruh tubuh. Sementara itu, karbon dioksida dari darah berpindah saat kita menghembuskan napas. Pertukaran yang sempurna terjadi jutaan kali setiap harinya dalam tubuh kita. Semua perjalanan tadi terjadi di dalam paru-paru, organ utama sistem pernapasan kita. Paru-paru adalah tempat utama pertukaran gas berlangsung. Disinilah oksigen diambil dari udara yang kita hirup dan karbon dioksida dilepaskan dari darah untuk dikeluarkan dari tubuh. Paru-paru adalah rumah besar yang mengandung bronkus, bronkiolus, dan jutaan alveolus. Nah, teman-teman, kita sudah menyelesaikan perjalanan mengenal sistem pernapasan manusia. Ternyata sistem pernapasan kita punya peran
yang sangat penting di dalam kehidupan. Setiap organ punya tugas masing-masing dan mereka semua bekerja sama dengan luar biasa tanpa kita sadari, tanpa henti setiap saat. Dengan memahami sistem pernapasan dan cara menjaganya, kita bisa hidup lebih sehat. Jadi, yuk mulai sekarang kita jaga paru-paru kita, hindari asap rokok, jaga kebersihan udara di sekitar kita, dan rajin berolahraga. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Teman-teman, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.